Susah payah saya merebut perusahaan Wijaya. Sekarang kamu lepas begitu saja. Kenapa enggak? Saya tidak akan approve kegiatan apapun di perusahaan sebelum saya tahu ada maksud tersembunyi apa di balik ini semua. Ada hubungan apa antara Anda dan Wijaya? Kamu pikir saja sendiri. Kamu kan selalu negative thinking. Come on, Dante. We are one team. No! Hubungan saya dan Anda terjadi karena papa saya menikahi orang yang salah. Tunggu. Ya ini gue udah sampai ya sayang. Ya oke, nggak apa-apa. Santai aja. Kamu harus ingat satu hal. Saya juga punya kekuatan hukum yang sama seperti kamu di perusahaan ini. Setidaknya, kamu bisa kan belajar untuk menghargai saya di depan karyawan dan juga klien. Maaf, bukan maksud saya buat ikut campur urusan Anda. Saya tahu itu bukan urusan saya. Tapi tolong jangan kasar sama perempuan, Mas. Hormatin beliau. Ini tempat umum. Anda benar. Dan ini bukan urusan Anda. Terima kasih Pak Saka. Saya menghargai Anda karena Anda sudah membela saya. Anyway, tidak ada masalah yang serius. Hanya berselisih salah paham sedikit. Baik, Bu. Saya permisi. Iya, Pak. Tunggu Mas, kamu pasti wartawan juga kan? Bukan. Terus kamu kesini mau ngapain? Saya kesini, saya mau ketemu sama Pak Wijaya. Tuh kan, kamu pasti mau nanya macam-macam ke Pak Wijaya. Pak Wijaya pesan, nggak boleh ada yang masuk ke kantornya, siapapun orangnya. Tapi Pak, saya kesini mau ketemu sama Pak Wijaya karena saya ada urusan bisnis. Ya udah begini aja, sekarang kamu telepon Pak Wijaya. Saya cuma mau tahu, kalau kamu ini bukan wartawan yang nyoba nyari kesempatan. Pak, bukan. Sebenarnya saya ini temannya Pak Wijaya. Jadi saya mau ketemu sama beliau sekarang karena saya ada urusan bisnis. Kamu udah janjian sebelumnya, mana buktinya? Belum sih. Tuh kan, kamu bohong. Silakan pergi. Silakan pergi. Pokoknya, saya nggak mau tahu gimana caranya kamu take down berita semua ini. Kamu hapus semuanya. Mas, aku jadi kasihan deh sama keluarganya Wijaya.
Mereka pasti lagi stres banget loh Mas sekarang. Terutama Mbak Riri. Mbak Riri tuh lagi hamil loh Mas. Semoga aja Mbak Riri nggak stres terus nggak pengaruh sama kandungannya. Ya pasti mereka lagi pusing banget sih sayang. Isu kayak gini kan gak gampang juga mereka reda. Iya. Aku inget banget kok waktu papi juga kena masalah. Terus kan kita dikejar-kejar sama wartawan, media, semuanya. Aku takut loh Mas, aku ke kantor, aku pulang, aku takut kayak... Aku kebayang pasti mereka juga ngerasain hal yang sama deh. Apalagi sekarang Pak Wijaya terlibat kasusnya perselingkuhan. Pasti runyam semuanya. Iya sih. Tapi sayang kalau dari segi bisnis ya. Ini sebenarnya bagus buat perusahaan papi kamu. Perusahaan papi kamu bisa narik-narikin klien yang udah gak percaya sama Pak Wijaya. Iya sih, tapi aku tetap gak setuju sih Mas. Ngambil keuntungan dari penderitaan orang lain tuh tetap salah sih. Mending gak usah. Kenapa? Mau kasihan sama Galvin? Kok jadi Galvin sih Mas? Aku lagi ngomongin perusahaan, masa gak ada hubungannya? Aku bercanda tahu. Serius banget sih kamu? Ya abis aku kan kaget, masa kamu Percaya sih. nuduh aku yang kayak gitu sih? Aku percaya sama kamu gak punya perasaan apapun sama Galvin. Kalau ada pun pasti aku yang menang kan sayang. Iya dong. Iya. Ini Pak. Tunggu dulu Pak. Biar Papa tenang ya. Iya. Terima kasih ya. Mari. Papa bingung, Vin. Siapa ya yang berani bikin berita fitnah seperti ini? Awas saja. Siapapun orangnya yang bikin artikel ini, Papa pastikan akan berurusan dengan hukum. Karena ini sudah mencemarkan nama baik Papa, Vin. Iya, Pak. Galvin tahu, Pak. Tapi saran Galvin nih, Pak. Itu beritanya jangan di take down dulu. Nanti semua orang jadi curiga, Pak. Kamu ini gimana sih? Masa berita buruk dibiarin begitu aja? Malu dong Papa, Vin. Iya, Galvin ngerti, Pak. Tapi gini, aku punya solusi untuk ini semua. Jadi nanti Papa bikin berita klarifikasi aja. Untuk meredam semua berita-berita miring ini, Pak. Pokoknya Papa nggak usah mikir macam-macam. Tenang aja, nanti Papa stres dan bisa jatuh sakit. Bisa? Ya. Tenang aja. Ibu di mana Ibu? Ibu jangan tinggalin aku, Ibu. Ibu. Kalau aku sampai tahu kamu tidak menggugurkan kandungan kamu itu, percaya sama aku aja. Aku akan singkirkan anak itu. Dan kamu akan menyesal telah melahirkan anak itu. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu di mana Ibu? Jangan tinggalin aku nggak mau sendirian. Ibu. Maaf, Bu Wiryo.
Salah lihat nggak sih aku? Masa iya Bu Wiryo kayak abis nangis gitu? Sebenarnya Dante ya, aku tuh lagi pusing banget buat ngitung stok barang produksi gitu loh. Kamu tuh bisa ngajarin aku nggak sih? Bisa kamu tunjukkan nggak data penjualan beberapa tahun terakhir? Bisa, sebentar ya. Oke, ini? Ini datanya. Hei. Hei. Hai, hai. Apa tadi kamu tanya? Ini bisa kamu tunjukkan nggak data penjualan tahun sebelumnya? Oh iya, bisa. Aku kasih lihat kamu. Saka, Hai. kaki kamu beneran udah nggak apa-apa. Itu kan mau pakai jalan, aktivitas nyetir kan beneran udah nggak sakit sama sekali. Aku nggak apa-apa, beneran. Kaki aku baik-baik aja kok. Makasih ya. Ya syukurlah sebenarnya kalau kamu nggak apa-apa sih. Aku cuma khawatir aja sama kamu, Saka. Oh iya, aku mau cerita satu hal sama kamu, Saka. Aku tadi mau ke ATM, terus aku ketemu sama Bu Wiryo. Terus kamu tau nggak? Aku ngeliat dia tuh nangis loh tadi di jalan situ. Nangis? Iya. Aku coba sapa dia, cuman dia kayak pergi gitu aja. Tapi aku yakin banget dia tuh nangis karena matanya benar-benar kelihatan sembab banget. Kamu sejak kapan jadi tukang ngehakimin orang? Sejak kapan kamu suka ngejudge? Iya, bukan gitu maksud aku, Saka. Cuman yang kita lihat kan selama ini Bu Wiryo tuh orangnya... Iya, aku tahu. Bu Wiryo itu perempuan, Bib. Semua perempuan pasti perasaannya halus. Dan kita nggak tahu masalahnya apa, jalan hidupnya seperti apa, jadi kita nggak usah ikut campur. Kita punya masalah masing-masing kok. Dan kalau dia mau nangis, itu hak dia. Nggak usah kita omongin. Ya. Oke. Lah, kok jadi dia yang sewet? Heran deh Saka nih. Kenapa dia jadi sensi? Aku kan ngomonginnya Bu Wiryo, bukan ibunya dia juga yang dibahas. Kalau gitu kamu siapin dokumen yang aku minta tadi deh. Iya. Ini dokumen yang sebelum kamu minta, aku siapin yang lainnya. Ya. Bentar ya. Oke. Ya ini udah sampai ya sayang. Kamu harus ingat satu hal. Saya juga punya kekuatan hukum yang sama seperti kamu di perusahaan ini. Setidaknya, kamu bisa kan belajar untuk menghargai saya di depan karyawan dan juga klien. Mungkin Dante benci Bu Wiryo sebagai ibu tirinya. Aku paham. Tapi bukan berarti dia berhak memperlakukan perempuan itu tanpa rasa hormat. Jadi gitu kira-kira caranya. Iya. Berarti selama ini aku agak salah ya.
Thanks ya. Untung aja gue ingat sama permintaan Ariana. Dante, aku boleh tanya sesuatu ke kamu? Boleh, silakan. Sebenarnya tuh kamu ada hubungan apa sih sama Bu Wiryo? Soalnya kan nama belakang kamu juga ada namanya Bu Wiryo kan? Maksud aku, apa kamu tuh ada ikatan keluarga bersama beliau? Tapi kayaknya sih aku rasa kalian gak sedekat itu. Sepertinya saya harus pulang sekarang. Sorry, aku minta maaf kalau pertanyaan aku bikin kamu gak nyaman. Pasti kamu disuruh Ariana kan? Saya minta sama kamu. Kamu nggak perlu penasaran lagi. Ada hubungan apa saya dengan Ibu Wiryo? Karena itu bukan hak kalian untuk tahu. Yap, oke. Dante, aku minta maaf banget karena aku udah nanyain hal itu ke kamu. Sebagai permintaan maaf, gimana kalau lain waktu kita makan bareng? Mau nggak? Iya. Kamu atur aja. Oke. Yaudah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Thank you ya Dante. Iya, halo sayang. Sayang, kamu bisa bantu aku nggak? Iya sayang, kenapa? Kamu tahu nggak ya link media-media yang kamu kenal? Ya, soalnya kamu tahu kan, Papa lagi kena masalah sekarang. Nah, sekarang itu aku mau bantu Papa dengan menggunakan media itu juga. Ya oke. Nanti Riri cariin semua kontak media yang Riri punya. Terus Riri kirim ke Mas Kelvin ya. Oh, ya udah. Makasih ya sayang. Yaudah, aku lanjut kerja lagi ya. Kamu jangan lupa kirim nomor kontaknya, ya. Iya sayang, ditunggu dengan sabar ya. Nanti dikirim, oke? Semangat kerjanya. Love you, bye. Lagian ngapain sih pakai ditutup-tutupin segala? Udah bagus, Papa udah ketahuan kalau selingkuh. Kalau enggak kan, aduh. Lagian apa baiknya sih selingkuh nih, Papa ini ada-ada aja. Pokoknya ya, orang kalau selingkuh harus dihukum seberat-beratnya.